Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI, masih membahas terkait dengan lawan jaringan perdagangan orang. Kembali saya ke Kang Oleh, tapi sebelumnya kami menginformasikan bahwa memang kami telah berusaha untuk mengundang dari perwakilan pihak Kementerian Luar Negeri, namun hingga saat ini masih belum ada perwakilan yang kemudian juga menyanggupi diskusi kita di malam hari ini. Saya langsung kembali ke Kang Oleh. Kang Oleh, artinya tidak hanya menyiapkan roadmap kan, ini butuh ketegasan negara. Beberapa negara tentunya telah tegas terhadap Kamboja. Namun berbicara Kamboja sudah ditegaskan oleh Menteri P2MI bahwasanya Kamboja ini kan bukan negara penempatan begitu. Tapi selalu berulang masalahnya terkait dengan PMI-PMI yang kemudian tadi ditipu, lalu juga yang tentunya harus mendapatkan perhatian khusus adalah negara-negara yang bermasalah seperti Kamboja, Myanmar yang sering terjadi tindak pidana perdagangan orang. Kemudian apa yang akan didorong oleh Komisi 1 ketika RDP akan dilakukan esok hari dengan Kementerian Luar Negeri, mungkin juga beberapa pihak lain. Kang Oleh. Saya rasa saya mewakili fraksi PKB tentunya. Saya akan mengusulkan bagaimana agar dilakukan moratorium terlebih dahulu. Seperti halnya moratorium pengiriman TKI, TKW ke Arab Saudi. Sebelum ditemukan sebuah formulasi yang tepat dan tentunya harus dilakukan pembicaraan G2G terhadap perlindungan WNI yang ada di setiap negara yang akan dituju, terkhusus bagi Kamboja saya rasa. Nah ini kalau tidak ada komitmen dari dua negara, saya rasa ini akan sulit. Karena apa yang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, bahwasanya kadang-kadang agensinya ada di Malaysia, agensinya ada di Singapura, nah tidak langsung dari Kamboja. Nah oleh sebab itu saya rasa perlu ada penguatan lagi kerjasama dalam hal penyediaan tenaga kerja yang dimana pemerintah Kamboja kalau misalkan betul-betul memerlukan warga Indonesia. Nah saya rasa langkah pertama harus moratorium. Harus moratorium, lalu dibuatkan roadmap, kemudian dilakukan sinergitas di antara kementerian dan badan supaya bagaimana ini alur ini caranya ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alfon tadi, bahwa saya udah tahu ini bahaya tapi dilakukan lagi. Ya. Nah oleh sebab itu saya rasa perlu dilakukan dulu roadmap, aturannya seperti apa. Sesungguhnya walaupun aturannya sudah ada, tetapi masih ada celah-celah. Celah-celahnya di mana Kang Oleh? Ada celah-celah berarti masih ada kebocoran-kebocoran ataupun kurangnya daripada screening. Dari katakanlah misalkan imigrasi yang terlalu bebas memberikan paspor tanpa tujuan yang jelas. Salah satu contoh kecilnya seperti itu. Nah oleh sebab itu sekali lagi solusinya adalah melakukan kolaborasi yang sangat intensif di antara KL dan badan, terkhusus bagi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Oke, artinya Anda mencurigai ada keterlibatan orang dalam untuk terkait tadi sehingga pada akhirnya pembuatan paspor, visa, lalu juga undangan kerja yang tidak jelas ini lolos sampai dengan Kamboja begitu atau seperti apa, Kang Oleh? Sebenarnya prediksi saya adalah terlalu longgar. Terlalu longgar? Keimigrasian kita ya? Terlalu longgar, tidak dilakukan pengecekan dahulu. Harusnya kalau misalkan sebuah agensi untuk memintakan paspor bagi calon TKI TKW, saya rasa harus dipastikan dulu agensi-agensinya ini kolaborasi di luar negerinya dengan siapa. Lalu kita juga di sana kan ada, di setiap KBRI kan ada atase intelijen. Semestinya kan minta dulu keterangan ke atase intelijen di setiap imigrasi-imigrasi itu. Ya,
kalaupun tidak 100% tidak terdeteksi, barangkali informasi awal bisa diketahui. Bagaimana informasi itu menjadi bahan pertimbangan yes or no-nya terhadap approval paspor itu sendiri. Oke, baik. Ya, saya langsung ke Pak Guntur. Pak Guntur, apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Kang Oleh, moratorium. Tapi satu sisi dari P2MI, Menteri Anda menjelaskan bahwa ini tidak, Kamboja ini bukan penempatan kerja, begitu ya, bukan tempat penempatan kerja. Lalu juga kemudian ditegaskan kembali oleh Bu Wamen, temuan yang mencurigakan ada penerbangan 4 sampai dengan 5 kali dalam seminggu ke Kamboja, padahal bukan destinasi wisata. Ini yang kemudian harusnya apa yang kemudian dilakukan? Tadi sempat di-mention juga oleh Kang Oleh bahwasanya hulunya di Kementerian P2MI, hilirnya di Kementerian Luar Negeri begitu. Koordinasi seperti apa yang kemudian harus dilakukan? Baik, Pak. Terima kasih Pak Antonius, bahwa sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri P2MI, Bapak Mukhtarudin, sudah terang, jelas dan cukup sudah bisa menjadi peringatan keras ya, bahwa beliau kembali mengingatkan bahwa Kamboja bukan negara penempatan. Negara penempatan itu artinya negara yang kita approve untuk aman bekerja. Karena apa? Karena aman bekerja ke luar negeri itu harus terlindungi. Terlindungi dari ketiga hak tadi yang kami sampaikan. Bahkan kembali beliau mengingatkan bahwa kita sudah menyampaikan bahwa Kamboja bukan negara penempatan, ya jangan tergiur. Jangan kemudian mencoba-coba lagi. Ketika bukan negara penempatan tapi bisa dilakukan moratorium, begitu. Itu yang kemudian diusulkan oleh Kang Kalau Oleh. tadi dari Pak Oleh akan mengusulkan moratorium pada Kamboja terhadap penempatan kerja misalnya, berarti kan seperti itu. Itu artinya kan tidak bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Kalau memang pernah ada bisa di moratorium, ini belum pernah Ya, ada. belum pernah Makanya ada. di moratorium Sehingga kan gitu. karena dengan pernyataan Bapak Menteri kami bahwa menyatakan itu bukan negara penempatan, seharusnya Ya. seyogyanya para pekerja kita tahu bahwa itu bukan menjadi salah satu tujuan negara tujuan untuk bekerja ya. ya. Kenapa negara penempatan? Di Undang-Undang 18 sudah disampaikan bahwa untuk ditetapkan menjadi negara penempatan itu harus memenuhi 3 syarat, Mas. Ya. Satu adalah ada regulasi undang-undang di negara tersebut yang mengatur mengenai pelindungan pekerja. Kemudian ada perjanjian bilateral antara negara tersebut dengan negara Indonesia. Yang ketiga adalah ada jaminan sosial yang diatur di dalam negara tersebut. 3 hal itu tentunya tujuannya adalah agar negara ini, agar kita yakin bahwa negara tujuan di mana calon pekerja migran akan bekerja itu betul-betul aman, terlindungi. Kalau kita punya bilateral antar negara, tentunya kita bisa tahu bahwa sejauh mana negara itu meregulasi kemudian memastikan para pemberi kerja atau para majikan yang akan mempekerjakan warga kita itu menyiapkan dan memastikan mereka menjamin perlindungan para pekerja kita. Oke. Termasuk para mitra usaha tadi yang disampaikan oleh Pak Soleh. Saya sepakat bahwa mitra usaha dan pemberi kerja yang kredibel itu penting. Kenapa? Karena banyak para pekerja migran kita sekedar bekerja namun dia ternyata menjadi korban katakanlah tidak pidana perdagangan orang atau tidak pidana pelindungan pekerja migran, karena ada di undang-undang kita kan undang-undang pelindungan pekerja migran ada diatur. Kenapa mereka bisa menjadi korban TPPO? TPPO itu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penempatan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan, ancaman kekerasan, penipuan, pemaksaan. Tujuannya apa? Eksploitasi. Karena eksploitasi tidak hanya eksploitasi secara fisik, tapi eksploitasi secara ekonomi. Artinya gajinya mungkin nggak tepat waktu, gajinya tidak dibayar, atau gajinya dipotong berapa bulan, itu kan akan menjadi ironi. Bekerja ke luar negeri 5 bulan nggak gajian, itu kan kasihan ya. Mereka itu tujuan ke luar negeri ya mendapatkan ekonomi, pulang bisa berdaya, sehingga Bapak Menteri kami saat ini untuk salah satu cara, Pak Oleh tadi sudah menyampaikan bahwa salah satunya adalah hulunya harus kita jaga. Memang kita yakin dan percaya bahwa semua 110 WNI yang kemarin kembali itu kita lakukan asesmen. Asesmen untuk menelusuri, memastikan bagaimana cara mereka bekerja. Melalui tertipu oleh platform apa, diajak oleh siapa, atau oleh kelompok apa, kemudian di mana dia bekerja di sana, ada orang Indonesia yang terlibat siapa. Kemudian apa yang dia lakukan selama bekerja di sana, sehingga nanti ada 3 kategori. Ada yang benar-benar terbujuk
tertipu. Oke. Ada yang dia tahu bolak-balik tadi seperti Pak Alfons sampaikan, itu namanya PMI kambuhan. Dia pulang, kemudian Balik lagi. pulang berangkat lagi. Iya. Berangkat lagi dengan berbagai macam tanda faktor ya, bisa melalui apa, melalui laut dan lain sebagainya. Artinya dia kembali lagi. Iya. Dan kembali, bahkan ada yang sampai 4 kali. Nah, itu tentunya kan, itu kan memperburuk citra bangsa kita. Karena PMI bekerja ke luar negeri itu dia membawa nama baik dan martabat bangsa kita. Artinya pekerja migran itu duta bangsa kita. Makanya kita harus bekali mereka dengan knowledge, pengetahuan yang bagus, attitude. Pahlawan. Iya. Pekerja migran itu Tepatnya pahlawan adalah Pahlawan devisa. devisa. pejuang devisa, Pejuang devisa, ya. ya. Pejuang devisa. Karena mereka itu akan, apa yang mereka hasilkan kerja di luar negeri itu nanti akan dikirim ke keluarganya. Oke. Dan itu harus melalui proses remitansi yang benar. Yap. Jangan sampai sekarang di Hong Kong banyak pekerja migran kita yang dengan iming-iming pinjam rekeningmu, titip transfer, kemudian akan ditawari investasi dengan keuntungan fantastis. Mereka tidak sadar mereka adalah penerima manfaat yang rekeningnya digunakan untuk sebagai layering atau PR baru lagi nih untuk iya. Kementerian P2M ya, ini salah satunya ya. Oke. Baik. Di saat pekerja migran kita Ya. mungkin gajinya mungkin juga lumayan, tetapi ada tawaran hanya dititipin uang transfer terus kemudian Ya. diberi 10 juta kan pasti, wah saya kan bukan pelaku kejahatan, Oke. tapi itu kejahatan di Ya. sana. Itu mule money ya. Sekarang yang sedang lagi tren di Hong Kong. Baik. Ada 42 sekarang warga kita yang menjadi dan terjerat korban. hal Masih tersebut. menjadi banyak PR kemudian harus PR, diselesaikan, ya. artinya Pak Guntur ya. Saya langsung ke Bang Alfon. Bang Alfon, tadi berbicara ada usulan moratorium, tapi ternyata bicara moratorium karena ini bukan tujuan negara, tujuan kerja begitu, artinya tidak bisa dilakukan. Ya, saya tidak mengatakan Oke. tidak bisa, tapi artinya dengan pernyataan bahwa itu bukan negara penempatan, seharusnya warga kita juga jangan kemudian tidak tahu, tidak paham. Undang-undang diregulasikan itu setiap warga negara harusnya mengetahui mengikuti. Makanya tadi sampai Pak Alfon bahwa penting artinya bahwa kita bermoral. Yap. Kalau moralnya bagus, akan patuh hukum. Baik. Patuh hukum itu akan tercapai kalau kita sadar hukum. Nah, kalau yang tidak sadar hukum, nggak patuh hukum, ya akan pura-pura kata hukum. Nah, Oke. itu moral itu. Artinya ini kan dibutuhkan ketegasan negara juga begitu. Beberapa negara juga melakukan kecaman keras terhadap beberapa negara seperti Kamboja, Myanmar juga. Apa yang seharusnya dilakukan selain juga koordinasi selintas negara, karena ini kejahatan melibatkan dua negara begitu atau lintas negara begitu, Bang Alfon? Ini perlu menjadi pertanyaan begini. Kelihatannya yang di Myanmar itu kan karena tekanan dari dunia internasional. Padahal sebelumnya Indonesia juga udah tahu bahwa banyak warga negaranya di sana. Jadi saya melihat bahwa tanpa ada tekanan internasional, Myanmar ini mungkin dia nggak terlalu bertindak seperti yang terjadi kemarin ditangkap. Jadi kita perlu lebih aktif gitu loh untuk melaksanakan hal ini, melindungi warga negara kita. Nah dalam hal ini tadi ngobrol-ngobrol, jadi mungkin ini memang banyak pihak yang terkait. Jadi P2MI bisa mengidentifikasi, melihat bagaimana modusnya, menghubungi siapa, kantong-kantong pekerjaannya dari daerah mana saja, ya kan, dari Manado, dari Jawa, dari NTT, lalu berkomunikasi dengan departemen yang lain bahwa kalau bisa memberikan informasi supaya masyarakatnya terupdate. Dari sisi pencegahan, edukasi itu tadi yang kemudian juga harus dilakukan terus ya. Betul. Ya, itu dari sisi yang informasi ke calon pekerja migrannya. Lalu ini memang agak sulit. Sulitnya begini. Nah, resminya memang nggak boleh kok, tapi mereka ditipu untuk ke sana kan. Nah, di sini kita lihat juga perlu ada peran dari Komdigi. Nah, kenapa kita perlu ada peran Komdigi? Karena kalau kita lihat, kalau negara lain mereka bisa mengidentifikasi scam ini. Scam ini tuh dari negara mana? Semua tahu dari Kamboja. Kita bisa mengidentifikasi scam ini dari mana begitu? Nah, secara teknis sebenarnya tidak sulit, walaupun jadinya lucunya begini. Yang salahnya orangnya mau sendiri, lalu di scam, lalu yang repot orang lain. Siapa yang repot nih? Yang repot adalah seluler dan orang IT. Jadi orang scam itu pasti menggunakan nomor telepon, pasti pakai nomor lokal. Bisa saja nomor yang lokal dia beli di sini prepaid, dia bawa ke sana. Sehingga ketika menghubungi dia akan nomornya lokal gitu. Nah mungkin dari Komdigi perlu merepotkan sedikit, ada timnya untuk mengidentifikasi.
scam action ini dari mana saja. Karena hari ini dari Kamboja kita basmi, besok pindah dia ke Myanmar. Kita basmi lagi dia pindah ke negara lain. Contoh andaikan misalnya ke Timor Leste atau kemana. Jadi sebenarnya bukan negaranya yang kita sasar, tetapi kita perlu mengidentifikasi lalu lintas scam ini dan kita perlu tahu polanya. Nah, karena Komdigi dan BSSN mereka tahu trafficnya, mereka tahu dan perusahaan seluler ini tahu. Saya yakin mereka bisa melakukan pemetaan. Dia udah tahu, oh ini pindah ke sini, dan mereka tahu IP-nya secara umum dan bisa. Mudah seharusnya dilakukan pemetaan terkait dengan tadi jaringan penipuan online secara betul, internasional. secara digital dari Komdigi BSSN. Tapi kemudian tentu berkoordinasi dengan P2MI, dengan Kemlu dan instansi terkait. Oke, saya langsung ke Kang Oleh kembali. Tanggapan Anda apa yang kemudian tadi sudah direspon oleh Pak Guntur dan juga dari Bang Alfon? Kang Oleh. Halo. Ya, silakan. Tanggapannya Kang Oleh. Apa yang kemudian tadi direspon oleh Pak Guntur dan juga Bang Alfon? Silakan. Sesungguhnya walaupun misalkan bukan tujuan negara pekerja, saya rasa publik menjadi tahu bagaimana agar publik tahu bahwa Myanmar ini negara bahaya. Maksud saya ke sana bagi calon TKI-TKI. Saya nggak tahu untuk brainstorming warga masyarakat itu bagaimana agar di kepala-kepalanya itu bahwa Kamboja, Myanmar ini adalah negara bahaya. Nah, sehingga ketika ada iming-iming kerja ke sana, sehingga masyarakat sudah down duluan gitu maksud saya. Karena kalau misalkan tidak di brainstorming seperti itu, saya rasa iming-iming itu akan terus menghantui kepalanya. Dan itu akan menjadi sebuah pilihan karena memang keterdesakan oleh ekonomi itu sendiri. Saya rasa pemerintah harus melakukan sebuah pola dan cara, entah apa namanya, yang jelas bagaimana di warga negara itu terpatri bahwa Myanmar dan Kamboja itu merupakan negara yang bahaya. Itu saja sebenarnya titik poinnya yang saya maksud. Pola dan cara apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan semua pihak termasuk begitu untuk kemudian tadi membrainstorming bahwasanya memang Kamboja, Myanmar ini adalah negara-negara bermasalah, berbahaya juga ketika memang tadi ada rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita warga negara Indonesia akan bekerja di sana. Usai jeda kita masih akan berdiskusi di malam hari ini terkait dengan lawan jaringan perdagangan orang. Tetap bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.